Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhsin Anwar. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman saya yang pernah bertanya begini, Muhsin, gimana sih cara membaca Al-Quran atau mengaji seperti kamu yang kira-kira ada nadanya gitu loh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan itu. Yang pertama-tama yang kalian harus pahami, tentunya belajar membaca Al-Quran itu memang memerlukan proses. Nah, buat kalian yang penting dalam membaca Al-Quran itu harus punya alat-alatnya. Apa aja alat-alatnya? Bukan obeng kembang, obeng means ataupun Google Inggris ya. Jadi di sini alat-alatnya adalah ilmu tajwid. Pasti kalian sudah familiar banget dengan yang namanya ilmu tajwid. Itu ilmu yang sudah pernah kalian dapat di waktu zaman SD mungkin ya, zaman SD, zaman madrasah sampai SMA. Dari zaman SD ke zaman SMA itu merupakan ilmu tajwid yang termasuk basic dasar. Kalau menurut saya basic dasar yang kalian pelajari dalam ilmu tajwid itu minimal 5 ya. Itu yang paling dasar kalau menurut saya, yaitu bacaan izhar, idgham, iqlab, ikhfa, dan mad. Izhar itu ada beberapa bagian, idgham juga ada beberapa bagian, mad juga ada beberapa bagian. Jadi untuk sementara kita fokuskan yang kelima dulu. Terus bagaimana dengan iramanya agar pas kita ngaji itu enak didengar buat diri sendiri maupun didengar sama orang lain? Kalau menurut saya irama itu memang penting ya, tadi kan biar ngaji kita tambah semangat dan orang lain yang mendengarkan bacaan Al-Quran kita juga merasa terbawa dan enak gitu loh buat didengar. Tapi saya tekankan di sini, buat kalian yang masih belum paham banget atau masih belum bisa menerapkan ilmu tajwidnya, irama itu poin kedua. Jadi irama itu bisa dikatakan bonus ketika kalian sudah bisa menerapkan ilmu tajwid atau sudah bisa mengaplikasikan ilmu tajwid itu ke dalam membaca Al-Quran. Karena pengalaman saya itu ketika mendengarkan orang yang mengaji waktu itu ada tadarusan, ada ibu-ibu mengaji, dia itu mengajinya sangat pelan, tetapi dia itu memperhatikan atau menerapkan tajwidnya. Saya pikir ini ibu-ibu di lagu, tetapi pas saya pahami lagi, saya perhatiin lagi, saya dengar lagi, saya lihat mimik mulutnya itu, ternyata ibu ini mengaji bukan di lagu, tapi dia itu mencoba agar membaca Al-Qur'annya itu sesuai dengan tajwid. Nah, itu dia untungnya kenapa tajwid itu sangatlah penting. Jadi tanpa kalian mencoba untuk berirama menirukan
orang-orang yang memang bagus iramanya, sebetulnya nanti juga kalian akan kebentuk dengan sendirinya irama itu. Jadi ketika kalian sudah bisa mengaplikasikan ilmu tajwid ke dalam bacaan Quran, irama itu akan terus mengikuti, asalkan kalian membaca Al-Qur'annya itu dengan suaranya keluar gitu loh, bukan membaca Al-Qur'an di dalam hati. Beda lagi pas waktu saya mendengar orang yang mengaji terus mencoba buat diiramakan, terus gimana gitu rasanya tuh. Saya dengar kok rasanya gak enak, dan emang hampir semuanya itu salah. Jadi jatuhnya diiramakan ketika tidak mengerti tajwid itu jatuhnya bukan malah enak, tapi malah gak enak kayak gitu. Untuk itu, buat kalian semua yang masih belajar membaca Al-Quran, ayo tajwidnya diperbaikin dulu, baru selesai itu kalian bisa belajar nada atau belajar lagam atau belajar makom atau irama. Kalau di sini biasanya kalau ada yang bilang menurut kamu irama itu penting gak sih, Sin? Kalau menurut saya irama itu penting. Karena apa? Kalau misalkan kalian mungkin jadi imam masjid atau imam musola, seenggaknya kalian bisa gitu loh membaca Al-Quran dengan berirama, sehingga makmum juga akan merasakan lebih khusyuk dan nyaman buat didengar. Apalagi biarpun imam itu suratnya panjang tetapi bacaannya itu enak, itu serasa kita sebagai makmum itu kok tiba-tiba suratnya cepet ya, padahal pas dilihat wah lama juga. Soalnya pengalaman saya dulu waktu saya pernah sholat di alun-alun Jogja, kalau nggak salah, buat kalian yang tahu yang masjid di alun-alun Jogja itu, pas waktu itu kalau nggak salah sholat isya ya, imamnya kebetulan masih kelihatan muda dan enak banget suaranya. Padahal saya tahu itu suratnya ya emang panjang yang dia bawain, tapi saya merasanya tuh kayak kurang panjang malah kalau menurut saya. Jadi sholat itu berasa khusyuk dan dinikmati kayak gitu. Tapi buat kalian yang masih belajar, ya itu tajwidnya dulu diaplikasikan, tajwidnya dulu diperbaiki. Kalau soal irama itu mengikut. Nah, irama juga banyak nadanya, ada irama bayati, ada irama nahawan, ada irama syika, ada irama ros, ada irama kurdi, ada irama hijaz. Nah, cuma itu yang saya tahu sih. Baik, segitu saja video kali ini. Alhamdulillah saya bisa menjawab pertanyaan dari kalian, dari teman-teman. Semoga jawaban saya ini bisa memuaskan hati teman-teman. Barangkali ada kritik dan saran, kalian bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Muhsin Anwar dan bye.